Arai. Kita ingat bagaimana pemain ini dibesarkan seorang daripada Imam Riyadi, anak emas daripada Imam Riyadi, yang ketika Serang Raya dibentuk, mereka sudah merumput di sana Arai. Kemudian juga beralih kepada Cilegon United, masih di bawah naungan daripada Imam Riyadi. Artinya pemain ini adalah pemain kesayangan daripada Imam Riyadi yang selalu dibawa kemana-mana. Meski pelatihnya cukup baik, menurunkan seorang Arai. Babak kedua, artinya mereka tidak main-main, menambah striker mereka, hampir 4 striker diturunkan. Ini harus waspada bagaimana pasukan daripada Raymond Jabo dan kawan-kawan. Betul, Diksi Manjuntak, penontonnya padat, penontonnya penuh, pertandingan juga bagus, menarik, para pemainnya juga luar biasa. Tapi penontonnya saya harap jangan terlalu dekat hutan ya, takut ada Arai bahaya. Ular ya. Baik, terima kasih Diksi Manjuntak. Ini pertandingan yang memang menarik setelah tadi terus hidup. Pertandingan yang begitu luar biasa, pertandingan di babak kedua. Penonton ya, penonton yang di sana untuk jangan digawang, Bang. Jangan digawang. Saya mohon penonton untuk bergeser, kasih jarak 1 bahkan 2 meter. Pokoknya tetap I love you lah buat penonton di sana mah. Love you bro, luar biasa sekali. Ya, kita terus tentunya bermain agar pertandingan ini berjalan lancar, agar pertandingan mulus di pertandingan babak kedua Diksi Manjuntak. Juga tadi padahal satu lagu luar biasa, namun langsung pertandingan berjalan karena tadi lambat, ada yang putus kabelnya. Waktunya juga Bung. Ya, tinggal tergantung. Saya katakan babak kedua sering saya komentari ketika event, apalagi ini sekelas daripada Liga Tarkam Bung, bahkan sekelas-kelas daripada Liga Domestik, kemudian juga tim-tim besar lainnya. Sering saya katakan babak kedua adalah babak penentuan, apalagi dengan menggunakan sisi figur, bahkan grand final adalah tidak ada kata lain. Apa yang mereka pikirkan babak kedua? Mereka harus berpikir bagaimana bisa merebut Scudetto, bagaimana bisa memenangkan pertandingan. Apapun itu yang ada di benak pelatih akan semua dicurahkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Sehingga pada tim kesebelasan daripada Pordes sendiri langsung menurunkan Arai di pada babak kedua. Berharap memang Arai menjadi pembeda, Arai menjadi second striker, Arai menjadi jembatan bagi para pemain depan sekelas daripada Jakite Bung. Iya betul, saya setuju dengan Anda. Artinya saya kembali Bung, kita melihat bagaimana lapangan, faktor luck juga di sini menjadi penentu. Faktor lapangan, mereka juga sudah mulai melihat, dan juga waktu pertandingan yang memang sedikit sempit bagi saya. Artinya mereka sulit untuk mengejar, walaupun pemain-pemain yang memang dihuni. Tentunya ini pemain yang sering kita saksikan, yang sering kita lihat di beberapa event besar. Artinya mereka juga sudah memiliki pengalaman, jam terbang. Ini yang memang kita khawatirkan. Namun tadi saya katakan, kembali lagi ke waktu yang sempit dan juga lapangan yang memang tenaga sedikit ekstrim, lapangan yang memang menjadi penentu di pertandingan hari ini. Diksi Manjuntak. Baik, Diksi Manjuntak, tahan dulu tentunya komen Anda. Kembali penonton mereka, ini merupakan pertandingan yang memang sudah Anda jagokan. Apakah memang pertandingan tim daripada Pordes Cileles yang harus menorehkan kitab emasnya kembali harus lolos dari lubang jarum yang cukup sempit? Apakah sebaliknya tim dari Enggal Sehat yang memang harus menelan pil pahit di pertandingan berakhir babak kedua? Ini tidak ada yang tidak mungkin. Saya katakan Diksi Manjuntak, sepak bola, bola bundar, Anda sering katakan tidak bisa dihitung secara matematik, 1 tambah 1 jadi 4. Bola bundar, kalau Bang Gondrong bilang yang segi 4 ada tahu Sumedang. Iya kan? Baik, kita kembali lagi ke lapangan saudara penonton mereka. Ini tendangan bebas, lagi tendangan direct free kick. Sementara pagar hidup-hidup hampir full tim turun ke bawah. Ya betul, seluruh pemain Enggal Sehat yang memang seluruh pemain untuk turun ke bawah. Ini mendapatkan satu info di belakang, di luar. Artinya juga seorang pelatih kepala, head coach yang juga tidak main-main. Mereka terus memberikan supportnya untuk para pemain agar menang dalam pertandingan hari ini. Namun ini kita nantikan bagaimana tim daripada Pordes Cileles. Ini satu keuntungan saya rasa, tendangan harus dibayar mahal, tendangan bebas, ada 2 pemain. Namun tadi pagar hidup-hidup, jarak dalam pertandingan kita nantikan saja sudah. Iya betul. Artinya memang kalau kita lihat justru tim kesebelasan daripada yaitu Enggal Sehat sendiri mendapat instruksi dari pelatihnya bagaimana ketika mereka sulit untuk bisa masuk ke lini pertahanan daripada Pordes. Ini juga mereka mengharapkan adanya drama adu penalti, karena kita kenal kedua penjaga gawang ini sudah tidak diragukan ketika memang terjadi drama adu penalti. Bagaimana Agus Tablo yang sering juga memang ataupun menggagalkan eksekusi penalti lawan, bahkan seorang Robi Casillas. Namun sayang memang tadi pergerakannya kalau saya rasa justru yang melakukan eksekusinya cukup baik tadi,
pemain nomor 02. Namun Robi Casillas ketika terjadi drama penalti, Robi Casillas itu memiliki refleks yang cukup baik, Bung. Ya, artinya dua penjaga gawang dengan memiliki syarat pengalaman, dua penjaga gawang pelamboyan maupun seorang Robi Casillas dan juga tentunya ini penjaga gawang Agus Pablo. Mereka juga sama-sama memiliki refleks yang cukup luar biasa. Artinya di sini tinggal keberuntungan. Iya. Faktor luck. Apakah memang Dewi Aisyah akan mencoba buka kepada salah Udah tidak Fortuna lagi. bukan lagi Dewi Fortuna menurut saya. Ini Dewi Aisyah karena solear kan. Iya betul, Bung. Baik, selanjutnya. Nah ini kita lihat bahaya, Bung, ketika Fadil Radian terlepas. Betul. Ini lepas daripada artinya terjebak perangkat offset. Ya. Namun ini menjadi warning, ini menjadi perhatian bagi lini belakang daripada tim kesebelasan Pordes. Mereka jangan terlalu kasihkan menyerang, karena memang ketika satu tim kasihkan menyerang, terlalu mereka maju bersama-sama, ada celah di situ, ada ruang di situ. Kita ingat bagaimana Fadil Radian, pemain yang memiliki kecepatan, anak muda yang sempat dibesarkan di Persija, Bu. Ya, ini seorang Fadil, pemain yang memang sering memiliki tendangan-tendangan keras. Kadang-kadang dari jarak jauh, dari jarak tembak yang cukup ideal. Artinya Fadil sering mencoba meluncurkan bola. Bahkan teringat saya Di Persako, Bung. Pertandingan di Persako, ya di Karyo, juga sempat bagaimana pertandingan lalu, Bung. Di lapangan Sindang Mulia, Kebon Sawit Rangkas Bitung, saya juga artikan chairnya di sana. Seorang Fadil menunjukkan dirinya, membawa keberuntungan pertandingan final ketika material Rangkas Bitung sedang jaya-jaya. Dan itu seorang Fadil Radian. Baik, kita kembali lagi ke lapangan Dek Simanjuntak. Bagaimana tadi sebuah skrip kemelut dan juga satu tendangan penjuru. Arahkan, ajukan ke kotak penalti. Ini salah satu pemain Arifison mencoba maju dia ke depan. Arifison tadi lakukan satu tendangan lagi-lagi cukup sulit tadi dan juga beberapa pemain hilang ajukan tadi bola, namun masih belum terarah, Bung. Bola tadi bergeser dia di sebelah kanan seorang penjaga gawang, tidak tepat. Tendangan yang memang belum begitu akurat, artinya dibiarkan saja oleh seorang penjaga gawang. Masih 1-1 skornya pertandingan babak kedua. Iya, makin menarik pertandingan pada ataupun mulai pertengahan babak kedua ini. Mereka terus membaca, mereka terus melakukan bahkan terjadi yaitu jual beli serangan pada pertandingan babak kedua ini. Mereka tidak mau diam, seluruh pemainnya bergerak. Pergerakan tanpa bola mereka ini cukup akurat. Bagaimana kedua tim yang terus memang mencari ruang, bagaimana kedua tim yang terus memang bergerak untuk bisa membuka ruang satu sama lain. Terlihat kali ini bagaimana seorang Dakita yang memang kendali memang ataupun dihafid dua pemain masih bisa memberikan bola baik ke Bodikul ataupun kepada seorang Hafid Ali, Bung Edward Waris. Ya, artinya mereka dua tim yang memang sudah jadi di Simanjuntak. Dua tim yang memang sama-sama tadi memiliki keinginan untuk menang. Ini juga tadi bagaimana tentunya mereka sudah mulai didoktrin di luar lapangan pertandingan. Setelah tadi turun minum, dua tim maupun itu Pordes dan juga Enggal Sehat 1-1. Ini tadi saya katakan, dong, divisi kata Anda belum begitu aman dan ini lebih enggak begitu aman bagi mereka. Siapapun yang kecolongan, siapapun yang bergetar jarinya, artinya mereka akan memenangkan pertandingan hingga selesai nanti Dek Simanjuntak. Ya, namun kita tunggu lewat Arifison kali ini. Kan lagi bolanya, saudara. Kembali tadi lewat pertandingan, arahkan lagi lewat seorang Budigol yang memang terus dipersempit. Beberapa pemain barisan terakhir dari kiri ke kanan. Pertandingan di babak kedua, pertandingan grand final, pertandingan yang memang ditunggu-tunggu tentunya di oven turnamen daripada Ayah Jono si Hayang ke alam doang. Sengaja tentunya karena sebentar lagi Jack, tinggal hitungan hari. Iya betul. Bulan apa yang akan datang? Bulan puasa, Bung. Bulan puasa, bulan suci Ramadan. Iya. Di sini kita mulai meminta maaf yang sebesar-besar itu seluruh penonton yang hadir. Betul. Simanjuntak. Ya. Terima kasih juga pemilik daripada CV Putra Mandiri, Bang Yayap Firdaus. Terima kasih di sana. Bang Juga Yayap sudah hadir kepala desa masa depan dari desa Sukajadi. Sukajadi, betul. Ataupun desa Padasuka. Ya, Kecamatan Maja yang juga sudah hadir serombongan di sana. Terima kasih. Baik, kita kembali lagi ke lapangan, saudara penonton Brekar. Masih kita nantikan tadi satu tendangan agak sedikit kerepotan. Ini wasit pertandingan Bapak Haji Irwan Dieleng, merupakan perwakilan wasit dari Askap Kabupaten Tangerang. Mereka wasit tentunya dengan memiliki label, lisensi FIFA dari kabupaten dan juga provinsi Banten, saudara penonton Brekar. Pertandingan lewat dua tim tentunya dengan kedudukan 1-1. Apakah memang pertandingan harus berakhir dengan drama adu finali? Pertandingan berakhir nanti Dek Simanjuntak, apakah memang akan terjadi gol dari dua tim kesebelasan, entah itu dari tim daripada Pordes
Cileles, tim besutan Bapak Lurah Amanta, ataupun sebaliknya rekan sahabat Gora, tim daripada Enggal Sehat besutan Bapak Dr. Heri dan juga Ibu Bidan Lasmini, bahkan tentunya Bapak Dewan Asep di sana. Terima kasih. Deksi Majunta. Betul. Kalau bicara peta kekuatan, saya lebih setuju dengan Anda. Mungkin saja ini akan terjadi drama adu penalti karena memang mereka bermain bersama. Artinya bermain dengan pola yang sama. Mereka mengandalkan pertahanan dan sekali-kali yaitu melakukan serangan, sekali-kali melakukan counter attack. Bagaimana Baldi Radian yang mencoba mengelabui daripada seorang Gilang tadi, dan terlihat memang kedua tim sering kali membuat suatu peluang, dan ini tinggal tergantung. Saya setuju dengan Anda lagi-lagi, bisa saja ini terjadi yaitu drama adu penalti. Namun ketika drama adu penalti sudah tidak bisa kita prediksi lagi, Bung Edward. Ya, dan ini juga merupakan pertandingan yang tidak bisa dihindari. Ya betul. Dan artinya pertemuan mereka di final, pertemuan mereka memang ini ya, pertandingan yang sesungguhnya bagaimana dari seorang teknik tendangan yang terlalu jauh, tidak terarah. Betul, saya setuju dengan Anda Deksi Majunta. Dua tim mereka berharap menginginkan drama adu penalti, pertandingan berakhir dengan 1-1. Artinya mereka juga sama-sama ingin merasakan bagaimana tendangan penalti pertandingan final yang ditonton begitu banyak ribuan pasang mata, yang memang harus menjadi satu saksi sejarah Deksi Majunta. Nanti malam juga perlu sampai ke tengah-tengah nih Deksi Majunta. Udah nggak aneh. Nggak aneh. Yang terpenting botol jangan nyampe ke panggung. Betul. Baik, Deksi Majunta tadi. Betul. Hampir saja. Hampir. Cise namanya yang mendapat peluang. Betul. Sehingga terjatuh tadi seorang Cise di pertandingan tadi saudara penonton kali ini. Pertandingan di babak kedua ini merupakan pertandingan penentu bagi dua tim kesebelasan memang, dan juga nanti tentunya di belakang kita Jackson menyudah dua trofi penghormatan persembahan dari ayah Sayang Kalem Doa. Ya. Apakah memang serangan silih berganti kembali tadi bola yang memang sedikit bergeser lewat pemain Rekas. Inilah Rekas tadi di pertandingan babak kedua tentunya saudara, dan juga pertandingan yang memang dipancar luaskan lewat radio non RRI di sana dan juga Bayah TV, bahkan juga rekan Banti, terima kasih yang memang terus menyiarkan pertandingan secara live, pertandingan langsung tentunya di lapangan secara terbuka, pertandingan yang memang tidak menggunakan VAR dan juga lain-lain. Ini merupakan pertandingan saja, hanya 3 wasit tentunya saudara. Pertandingan yang memang bagi mereka masih kita nantikan satu tendangan bebas. Ini merupakan satu tendangan direct free kick di pertandingan babak kedua. Pertandingan tadi setelah turun minum pertandingan yang memang sempat rehat, juga Bapak Lurah Wahyu yang memang harus berdiri di sana karena padat dan begitu penuhnya para penonton, menjadi satu saksi sejarah di lapangan daripada ayah Jono si Hayang Kalem Doang Deksi Majunta, dengan memiliki julukan yang cukup luar biasa. Udah sepiral. Oh gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke lapangan. Ini satu tendangan bebas. Kembali tadi satu tendangan. Oh, turun ke bawah. Puting lagi Deksi Majunta. Tidak menyisakan seorang di rebound. Siapakah yang memang akan melakukan? Apakah tadi Budi? Terlalu jauh tadi bola. Masih belum terarah lagi. Bolanya masih harus kembali meninggalkan pertandingan di babak. Nampaknya Dayat belum diturunkan, Bu. Kita ketahui sebetulnya pemain ini adalah top skor pada Serang Luik pada saat itu ya, ataupun ya pada SS pada saat itu, Bu. Serang Luik yang diadakan di yaitu Taman Komat di sana. Sampai saat ini belum diturunkan. Mereka masih mengandalkan pemain depan mereka. Bahkan terlihat memang sampai saat ini masih mengalami stagnasi ataupun kebuntuan. Karena memang rapatnya baris pertahanan daripada Arif Bison dan kawan-kawan. Namun sebaliknya sampai saat ini tim kesebelasan daripada yaitu Pordes sendiri juga masih cukup kesulitan ketika memang mereka memasuki jantung pertahanan yang dikawal daripada Teko Lakoste dan kemudian juga yaitu seorang daripada Yudi Tambak. Mengingatkan kita sebetulnya ada trio pada saat itu, ada trio libero yang paling tangguh pada saat masa kejayaan daripada Teko Lakoste, kemudian juga Yudi Tambak, ada seorang Heri Nyang pada saat itu. Namun pada saat ini mungkin Heri sudah tidak main lagi. Apakah Heri memang terlihat lagi-lagi hampir tadi ke mulut yang ada di gawang daripada seorang Robi Kasilas, Bung Edward Maris. Ya, kalau saya tentunya bagaimana mengingat bagaimana seorang Heri yang betul, sudah mulai gantung sepatu. Heri yang memang tidak lagi turun ke lapangan. Ada seorang Heri yang sudah mulai kembali menjalani bisnis batu alamnya Deksi Majunta. Dan inilah pertandingan semakin seru tadi. Bagaimana tadi kita lihat seorang Fadil berani berputar. Fadil menyelamatkan beberapa pemain. Ini lagi serangan berbalik. Budi gol ditahan dengan 2 pemain. Cukup sempit mereka. Arif Bison juga mulai maju ke depan. Tendangan lagi Arif Bison.
Ini yang saya katakan, pemain yang sering menjadi pembeda, pemain yang memang satu ataupun patut diwaspadai. Ketika mengalami stagnasi, dia akan maju, Bung. Ya, ini muncul dari second line, dan ini muncul dari lapis keduanya Jack Simanjuntak. Dan juga tadi saya lihat, dan ini seorang pemain, apakah dari tim Enggal Sehat juga bukan ya merasakan lagi kesakitan, mungkin tadi terjadi benturan, apakah tadi kram tentunya otot kakinya Jack Simanjuntak, dan juga masih diperhatikan. Apakah Raymond Jabo kali ini? Iya, betul. Ini dari tim kesebelasan Enggal Sehat, artinya mereka juga berharap tentunya apakah memang betul-betul pertandingan terakhir dengan kedudukan satu-satu kalau kata Bapak Guru Dato Sumiar tuh di Simanjuntak. Kembali lagi terjadi tendangan dan tentunya juga Bapak Lurah Aman Bayi Haji serombongan, terima kasih sahabat lama di sana juga kembali hadir lagi muncul. Memang ketika ada pagelaran, ada keramaian, mereka sudah mulai menunjukkan dirinya di Simanjuntak untuk ikut serta bergabung, dan juga sudah mulai ditarik tadi seorang Raymond Jabo kalau tidak salah, agak sedikit terbincang-bincang seorang Raymond Jabo. Ini Bung, lagi satu heading bola di daerah jantung pertahanan. Kembali tadi masih kita nantikan serangan lagi. Kalau memang seorang Raymond Jabo kembali tentunya harus ditarik mundur, bahkan digantikan lewat pemain cadangan, maka ini tadi saya rasa kerugian lagi bagi tim Enggal Sehat. Apakah memang tim Pordes yang tentunya akan kembali membawa keunggulan, apakah sebaliknya di pertandingan babak kedua walaupun saat ini masih satu-satu kedudukan Jack Simanjuntak. Ya, yang menarik juga di Pordes Cilele saya amati sampai saat ini belum karena seorang Ahmad Castello. Kita tahu bahwa pemain ini pemain napas kuda, boleh dikatakan demikian. Pemain yang tak pernah kenal lelah. Dari sayap kiri ataupun sayap kanan lini pertahanan lawan. Ya, nggak apa-apa ya. Dayat nggak apa-apa, ikat tahu. Ya, wasit, sementara pergantian pemain, Raymond keluar masuk Dayat. Ya, ini seorang Dayat, Bung Dayat juga ini yang saya katakan di lapangan heroik bagaimana Taman Kopassus Serang dulu. Saya juga rekan siar di sana. Iya, Bang lupa ya. Kita bareng. Kita bareng lagi deh. Lama juga. Betul, agak sedikit lama. Dan ini seorang Dayat. Ini top skornya. Betul, ini seorang Dayat memiliki daya tarik sedikit berbeda di pertandingan, dan juga tentunya ini pertandingan apa yang terjadi Jack Simanjuntak di sana. Apakah seorang penjaga gawang, apakah salah satu pemain dari tim kesebelasan, ini seorang penjaga gawang daripada Enggal Sehat yang tentunya merasakan kesakitan kembali. Bagaimana seorang penjaga gawang dari Agusta Blue di sana. Pertandingan yang memang tadi sudah mulai bergeser ke waktu separuh pertandingan babak kedua juga sudah mulai terlewati. Ya, justru sudah masuki masa-masa itu ini sudah mulai masuki di menit-menit akhir. Artinya ini menit-menit yang cukup begitu krusial, rawan gol bagi mereka. Menit krusial. Baik, dan juga tentunya bagaimana salah satu pertandingan di sana seorang Raymond Jabo Simanjuntak. Ini satu tendangan, ya baik. Kalau bisa Raymond Jabo dibuka saja kaosnya di sana, karena ini agak sedikit riskan. Tentunya terima kasih, karena memang agak sedikit jauh dari garis ya. Di sana ada akhir garis. Baik, kita kembali lagi ke lapangan saudara Fronton. Bahaya, terbuka lagi ke bola, lagi-lagi sebuah penyelamatan, dan akhirnya baik. Masih kita nantikan dari saudara apakah yang terjadi. Sebuah pelanggaran tentunya dilakukan salah satu pemain dari tim kesebelasan Pordes. Dan hanya terjadi satu tendangan bebas saja, satu tendangan directnya tentunya saudara Fronton Bregar. Dan besok jangan datang ke lapangan Ayah Jono, sudah sepi karena saya sudah di Jakarta mau dagang celana gua Jack. Oh gitu. Udah musim puasa gue jadi ternyata di Tanah Abang ya. Jualan iya, jualan celana gua nggak mau jadi reporter. Panas kalau main bola di bulan puasa. Mainnya malam, Bang. Mainnya gue di sana dari pagi sampai sore. Gua tutup pakai karung, balik naik kereta, bolak-balik tiap hari deh sampai kosong. Baik, kita kembali lagi ke lapangan Jack Simanjuntak, dan juga terima kasih banyak Ajep di sana. Baru kelihatan lagi juga Abang, ya, Bos Beling. Terima kasih, selamat sore. Baru saja kelihatan mulai terbidik dan CTV kami saya melaporkan. Alapi bosku. Selamat sore, selamat datang untuk menyarankan sahabat tercinta di sana. Sudah mulai kayak ABG, Bu. Kuncirnya udah kayak pemain bola, kayak Agam Pilar. Iya, baik juga terima kasih pertandingan yang memang terus bergulir. Inilah pertandingan. Iya, kemana Agam Pilar ya, Nek ya? Belum. Baik, ini atas sedikit bahaya. Arif Niko. Bendera sudah mulai diangkat. Betul. Terlepas lagi-lagi saya katakan terlepas dari konsep Arif betul-betul menjadi pembeda. Arif tidak mau lagi turun ke belakang karena memang ketika pemain depan mereka mengalami stagnasi, mengalami kebuntuan,
Arif mencoba menjadi pembeda. Arif mencoba keberuntungan untuk menjadi striker. Bahkan terlihat sampai saat ini Arif tidak mau turun ke tengah pun, Bung Edward Faris. Iya betul Bung, seorang Arif juga ingin tetap naik, seorang Arif juga tetap ingin tentunya bagaimana menunjukkan kualitasnya. Dan ini Jack untuk seluruh penonton, kalau saja memang pertandingan berakhir selesai dengan kedudukan 1-1, akan terjadi drama adu penalti. Saya mohon, entah itu anak kecil, entah itu siapa, tetap seperti ini, jangan ada yang memasuki lapangan pertandingan. Saya mohon dengan hormat, dilarang keras untuk memasuki lapangan pertandingan, kecuali pemain wasit. Oke. Baik. Apa yang terjadi tadi Jackson Majunta kali ini pertandingan di babak pertama ataupun di babak kedua yang memang masih ditunggu-tunggu tadi saudara penonton Gregor. Terima kasih juga tentunya bos Yaya Firdaus, dia janji mau main rambutan Jackson Majunta jauh aja belum dekat-dekat ke sini. Baik, tentunya ini pengusaha muda yang bergerak di bidang segala sesuatu berbagai macam produknya tentunya di kawasan Kota Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Di satu tendangan kita nantikan pagar individu. Kembali apakah memang ini menit-menit krusial, waktu yang memang tentunya akan kembali membawa keuntungan bagi mereka. Apakah tim kesebelasan daripada Fordes ataupun sebaliknya itu di sisa menit yang memang agak sedikit riskan tadi saya katakan Simon Cintak krusial angkat bola ke gawang. Sebuah tinjuan tentunya dari seorang penjaga gawang Agus Tablo, paham bagaimana seorang Agus Tablo kemana arah bola, artinya dia bergeser ke sebelah kanan, bukan lari ke sebelah kiri. Simon Cintak ini kami juga melihat bagaimana seorang pemain melakukan pagar hidup, artinya seorang Agus berlari ke sebelah kanan untuk melakukan satu tinjuan jelas dan tepat bagi seorang tentunya penjaga gawang Agus Tablo tadi. Simon Cintak, iya monggo. Betul, ketika Agus Tablo memang pemain ini ataupun penjaga gawang ini selalu keluar dengan perhitungan dan terlihat memang dia tidak mau gegabah, tidak mau yaitu melakukan ataupun menangkap bola. Ketika bolanya sedikit gariskan, hanya cukup meninju beberapa kali. Itulah dia tipikal daripada Agus Tablo. Bagaimana bola jauh dari gawangnya, karena memang beberapa kali Agus Tablo hanya meninju bola saja untuk bisa menjauhkan bola dari gawangnya. Dan terlihat memang sampai saat ini, inilah mungkin dia bagaimana Bapak Wasit Indruandi Eleng yang memang sudah melihat yaitu ataupun waktu yang berjalan, Bung, kita nantikan apakah memang akan terjadi drama adu penalti. Namun sampai saat ini, dan inilah dia satu peluang. Kami lagi sayang, begitu terbuka memang, namun sayang dengan kaki kiri. Mereka sudah mulai frustasi, artinya mereka sudah mulai tak sabar, Bung, menginginkan dengaran suara peluit panjang dari hasil pertandingan. Pertandingan juga ditatap di sana yang punya Ajam Karwas, Bang Onik, terima kasih. Bang Onik tentunya di tribun kehormatan, selamat sore, selamat datang juga. Mulai terbidik CCTV kami secara perlahan-lahan, artinya kita sudah mulai bisa melihat bagaimana para penonton tidak hanya pemain Simon Juntak. Ini lagi tadi seorang Hamnet jauh membuang bola, Hamnet arahkan lagi bolanya, sementara lemparan ke dalam tepat jatuh di hadapan Bapak Altaifor, merupakan keamanan di sana Simon Juntak. Bila masih kita nantikan tadi pertandingan apakah memang Bapak Haji Irwan Bieleng merupakan wasit tentunya daripada pertandingan tentunya saudara, dengan satu lemparan tekanan pun terus berganti lewat satu pemain tadi Reksi Dewi. Ini seorang pemain bagaimana tadi Reksi Dewi angkat tadi bola penjaga gawang, sebuah perebutan di udara, off duel, artinya mereka melakukan tandukannya di sana. Pertandingan lagi perebutan tadi masih lewat dua pemain, mencoba tadi ada Bayu Angin. Inilah seorang Bayu Angin kembali terus mempersempit main tentunya lawannya tadi. Bagaimana seorang Rekas yang memang tadi bola keluar lewat seorang Rekas, sementara kita nantikan saja satu tendangan. Bang Alek Mantopani sudah mulai pakai itu peluknya Jackson Majunta. Baik, penonton juga sudah mulai tenang di sana, artinya Bung pertandingan tadi dengan kedudukan 1-1, sementara satu tendangan gawang. Inilah satu tendangan saja saya rasa di pertandingan tentunya babak kedua. Bapak Haji Surai juga di sana. Ini pertandingan masih kita nantikan. Pertarungan tadi bagi dua tim. Serangan berbalik Fadil Redian, agak sedikit bahaya tadi dengan goyangan Fadil Redian, dan juga seorang Gilang lakukan sebuah marking ball tadi di Simon Juntak. Sebuah pressure kembali dilakukan dan juga lemparan ke dalam. Ini Wage Iskandar yang memang akan melakukan satu lemparan ke dalam, mencoba tadi pemain ataupun anak muda yang memang tentunya ini
dipertaruhkan untuk menjadi satu bagian dan baik. Nantikan apa yang terjadi tentunya tadi saudara, pertandingan yang memang melakukan satu pelanggaran salah satu pemain dari tim kesebelasan tadi tentunya saudara, ini seorang Bura, pemain nomor punggung 2 tadi. Lagi-lagi tadi Ayun kan arahkan bolanya sementara tekanan terus ini berganti dan juga masih dipersempit tentunya lewat sedikit terjadi sebuah jelas tadi dia kelanjutan ini kemelut yang memang menyebarkan kedua pemilik kesebelasan yang memang diperhatikan. Tendangan penjuru tadi kelanjutan. Ya, bolanya rebound, bolanya liar, kemudian bola sedikit di sana terlihat cukup bebas tadi salah seorang pemain. Sayang memang lapis para pemain belakang daripada tinggal satu juga cukup baik. Ketika bola ditendang mengenai pemain belakang daripada tinggal satu. Betul. Belum lagi. Baik, penonton selesai. Ya, silakan penontonnya untuk tidak memasuki lapangan. Anak-anak saya mohon, saya minta kepada rekan dari keamanan lapangan agar jangan ada yang masuk ke lapangan. Iya, untuk mempersiapkan 5 penendang. Artinya mereka sama gol. Ini pertandingan grand final ideal saya rasa. Ya betul. Idealan sudah kali jadi drama di Pinang Timur. Sering ya. Sering. Ketika kemarin pertandingan, ingat kita bagaimana menjaga gawang muda pada saat itu yang mengantarkan tim ke daerah Cilabang kalau tidak salah menjadi yaitu Bojong Loa. Iya betul, Bojong Loa saya ingat menjaga anak muda pada saat itu. Iya, pasukan akademis ya, karena mereka mampu menunjukkan kualitasnya. Baik, dipersiapkan saja tentunya kepada 2 manajer tim maupun dari keluar. Ya, maupun dari ayo keluar semuanya, keluar. Silakan bolanya ditaruh di bola taruh keluar kotak penalti. Keluar. Iya. Mereka mulai sejenak istirahat, minum dulu aja si Manjuto. Betul. Tarik napas panjangnya. Artinya pertandingan di babak kedua berakhir tadi dengan kedudukan 1-1. Artinya mereka sama-sama kuat. Mereka sama-sama memiliki keinginan untuk